Oke, teman-teman, kita lanjut untuk di kolom credit title. Credit title ini adalah nama-nama pemeran yang terlibat di lagu ini. Nah, data utama yang bisa teman-teman gunakan adalah data dari lirik, sumber lirik. Nah, biasanya itu dari Genius. Nah, kalau dari Genius, teman-teman ke bagian kredit, scroll ke bawah sampai ketemu bagian ini, heading ini, teman-teman kopas ini semua. Pastikan teman-teman blok dulu sampai data sebelum rilis lagu. Nah, ini data semua ini perlu teman-teman ambil. Jangan sampai ada data yang enggak diambil. Nah, bare minimum itu adalah data sebelum data rilis ini, data rilis gitu, dari atas sampai data sebelum rilis, yaitu recorded tempat rekaman gitu. Tapi ini berbeda-beda setiap lagu, biasanya ada yang banyak, ada yang sedikit. SOP-nya adalah data sebelum tanggal rilis. Selanjutnya kita akan menggunakan ChatGPT untuk menyesuaikan format dari Genius ini ke Musikin. Kita akan pergi ke halaman prompt. Nanti kita akan kasih listnya. Nah, di sini ada prompt, bagian prompt credits lagu. Kita akan copy ini, set. Nah, sebelum aku gunakan, aku coba kasih contoh susunan dari prompt ini. Teman-teman bisa modifikasi prompt ini. Sesuaikan format penulisan kredit lagu berikut ini, ikuti aturan berikut ini. Peran yang disebutkan dua sekaligus dalam satu peran harus dipecah menjadi dua. Jadi misal peran itu yang disebutkan dua kali, misal mastering dan mixing. Nah, itu harus dipisah jadi dua peran yang berbeda. Nanti aku coba jelaskan. Aku coba langsung praktek aja. Kalau gitu kita paste ke sini. Kemudian input credit title yang tadi udah kita blok, kita tinggal copy aja. Kita ini hapus bagian ini, pastekan ke sini. Nah, kita tinggal enter aja biar dia yang perbaiki. Nah, seperti ini. Kita copy bagian ini, copy input ke sini. Nah, di sini yang space seperti ini kita hapus. Ini jeda-jeda seperti ini harus dihapus. Kemudian yang tidak boleh itu misalnya seperti ini, komposer dan produser. Ternyata itu adalah Taylor Swift. Nah, ini harus dipisah. Komposer sendiri, kemudian produser sendiri. Nggak boleh ada dua peran yang berbeda itu disebutkan dalam satu baris. Harus dipisah. Komposer sendiri, kemudian produser sendiri. Dan sekedar informasi, titik 2 di sini sebenarnya kode ke sistem untuk memisahkan peran-peran ini gitu. Jadi bukan sekedar titik 2 biasa, pastikan formatnya seperti ini. Peran, kemudian titik 2, kemudian nama pemerannya gitu. Nah, kadang kalau sumbernya itu dari YouTube, nah kan sumbernya kan nggak cuma dari Genius ataupun dari sumber-sumber di lirik ini untuk credit title ini. Kadang di sumber ini nggak tersedia credit title-nya, jadi teman-teman perlu ambil dari YouTube. Nah, ini kebetulan dari YouTube nggak ada credit title-nya. Jadi kalau dari YouTube itu kadang yang tidak sesuai SOP seperti ini. Komposer itu misal Ahmad, kemudian komposer itu misal Alia,
kemudian composer itu Andi gitu. Nah ini kadang dari YouTube seperti ini. Nah kalau data seperti ini teman-teman gabungkan aja jadi satu peran. Nah peran yang itu diperankan oleh beberapa orang cuma dijemputkan satu gitu. Nah beda kalau kasusnya misal mixing. Nah ini harus dipisah jadi seperti ini gitu. Nah ini udah benar. Kemudian kita writer itu kita kan di sini writer. Nah writer, data writer di sini itu kita nggak pakai istilah penulis tapi pencipta gitu. Produser kadang itu datanya dari producer gitu, masih pakai menggunakan bahasa Inggris, kita ubah ke bahasa Indonesia. Hak cipta biasanya copyright biasanya, kemudian ini hak cipta fonografi, publisher, insinyur mastering, insinyur rekaman, dan lain-lain. Ini udah sesuai. Nah ini yang sudah sesuai itu seperti ini. Jadi SOP-nya adalah peran titik 2, kemudian nama pemerannya siapa aja, dan jangan sampai ada peran double di satu baris, harus dipisah jadi baris yang berbeda, pencipta, komposer gitu. Mungkin itu untuk tutorial bagian credit title, semoga dimengerti.